Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhat tullab. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Ini merupakan materi ke-6 untuk pelajaran nahwu Madrasah Aliyah Al-Madinah Boyolali. Kitab yang kita pakai adalah kitab An-Nahwul Wadhih di Madaris Ats-Tsanawiyah. Kemudian tasyirat kitab An-Nahwul Wadhih dan juga penjelasan kitab Nahwul Wadhih yang saya susun sendiri. Nah, alhamdulillah. Pada materi sebelumnya telah kita bahas tentang ba'du khasa'is al-fi'li ats-tsulatsy. Sekarang kita lanjutkan ini ya. Halaman 15, al-ibdalu wal i'lal. Ibdal dan i'lal. Nanti akan datang pengertiannya atau definisinya. Kemudian di sini ada nomor 1, maksudnya subbab ya, anak bab. Qalbul alifi wal ya'i wawan. Merubah alif dan ya menjadi wawu. Nah, kita baca alam silah. Syahada as-saihuna al-harama. Syahada artinya telah menyaksikan. Ya, ditulis ya artinya ya. Telah menyaksikan as-saihuna, para wisatawan itu, al-harama, piramida tersebut. Ya, al-harama piramida. Ini karena yang menyusun kitab ini adalah orang Mesir. Jadi terkadang di kitab ini disebutkan hal-hal yang terkait dengan negeri Mesir. Ya, salah satunya ini piramida. Di syahada as-saihuna al-harama, para wisatawan itu menyaksikan piramida. Yang ditandai ini ya syahada, bisa distabilo di kitab. Kemudian ke kiri ya, ke sini. Bacanya ke kiri. Bisa diberi tanda panah ke kiri sini ya. Artinya membacanya dari kanan ke kiri. Jadi bukan langsung ke bawah ya, bukan dari sini terus ke sini. Tapi dari sini ke sini. Karena yang ada kaitannya kalimat di sebelah sini. Nah, syuhidal harama. Syuhida telah disaksikan al-harama, piramida itu. Yang ditandai ini syuhida ya, di stabilo. Kaitannya dengan syahada tadi. Syahada berubah menjadi syuhida. Nah, ini yang insyaallah akan dibahas nanti. Dan juga fi'il-fi'il yang semisal ya. Jadi ada perubahan pada fi'il ini, syahada menjadi syuhida. Nah, inilah yang diberi judul, subjudul ini, qalbul alif wal ya wawan. Merubah alif dan ya menjadi wawu. Hasil kita lanjutkan contoh yang kedua. Hakamal qadhi al-muttahama. Hakama artinya telah menghukum atau memberi keputusan hukum. Al-qadhi, hakim itu, al-muttaham, terhadap terdakwa. Hakim itu telah memberi keputusan hukum terhadap terdakwa tersebut ya. Kemudian sebelahnya atau yang ini yang ditandai ya, hakama. Ini nanti sama semua yang ditandai kata pertama di awal kalimat ini. Sebelahnya hukimal muttahamu. Hukima artinya telah diberi keputusan hukum. Telah diberi keputusan hukum. Al-muttahamu tadi apa?
terdakwa itu, ya. Terdakwa itu telah diberi keputusan hukum. Hakama menjadi hukima. Baik. Samahal halimu al-mudnibah. Ini yang ketiga. Samaha. Samaha artinya memberi toleransi atau memaafkan. Al-halimu orang yang sangat penyabar itu. Al-mudnibah orang yang bersalah. Ya. Jadi orang yang sangat penyabar itu memaafkan orang yang bersalah tersebut. Sebelahnya sumihal mudnibu. Sumiha telah diberi maaf. Al-mudnibu orang yang bersalah itu. Ini yang ditandai, ya. Samaha menjadi sumiha. Jadi berikutnya, contoh bagian kedua. Ini ada tanda bintangnya menunjukkan beda, ya. Beda dengan yang sebelumnya. Aina as-samaru. Aina telah matang. As-samaru buah itu. Yang ditandai ini juga nanti kalimat-kalimat di bawahnya sama yang ditandai yang ada di awal kalimat. Ini sama bacanya ke sini. Fasamaru muniun. Fasamaru maka buah itu muniun matang. Ya. Muniun matang. Aina ini fi'il madhi, muniun isim fa'il, ya. Aina telah matang, muniun ini yang matang. Ya. Ini sudah apa? Sifat, menunjukkan sifat. Baik. Yang ditandai ini muniun. Ada kaitannya dengan aina. Jadi aina berubah menjadi muniun. Ini akan dibahas nanti insyaallah. Berikutnya aisara at-tajiru. Aisara at-tajiru. Aisara artinya mendapat kemudahan, ya, telah mendapat kemudahan. At-tajiru pedagang itu. Nah, fatajiru musirun. Maka pedagang itu musirun. Adalah orang yang mendapat kemudahan. Ini juga isim fa'il, ya. Sama nanti bawahnya juga isim fa'il. Ini fi'il madhi, ini isim fa'il. Yang ditandai ini aisara dan musirun. Ada kaitannya. Yang terakhir aiqantu bil khabar. Aku yakin dengan berita itu. Aku yakin dengan berita itu. Nah, ditandai atau distabilo ini aiqantu. Fa ana muqinun bihi. Maka aku adalah orang yang yakin terhadap berita itu, ya, terhadapnya. Maksudnya berita itu al-khabar. Pemirhi kembali ke al-khabar ini. Maka aku adalah orang yang yakin dengannya. Fa ana muqinun bihi. Yang ditandai ini muqinun. Ada kaitannya dengan aiqantu, ya. Aiqantu ini fi'il madhi, muqinun isim fa'il. Jadi nah, ini apa alam silahnya harus kita ketahui semua arti-artinya, ya, dan harus kita tandai kata-kata yang penting atau yang ada kaitannya dengan pembahasan. Ini sudah berlalu, ya, tentang langkah-langkah memahami materi nahwu wadih. Berikutnya al-bahtsu, pembahasan ini kita lewati karena akan kita sebutkan kesimpulannya saja, ya. Kesimpulannya dalam bahasa Indonesia. Kalau ini kita baca semua nanti cukup menyulitkan bagi pemula, ya. Baik, langsung ke al-qawaid, kaidah. Baik, kaidah kelima, ya. Ini pengertian atau definisi al-ibdal, ya. Al-ibdal itu arti secara bahasa mengganti, ya, mengganti. Nah, di sini kita baca definisinya. Al-ibdalu ja'lu harfin makana akhar. Ja'lu harfin makana akhar. Arti perkataannya ja'lu menjadikan harfin sebuah huruf makana akhar di tempat huruf yang lain. Ini nun ini, ya.
menjadikan sebuah huruf ada di tempat huruf yang lain. Maksudnya mengganti, ya. Mengganti sebuah huruf dengan huruf yang lain. Al-ibdal. Nah, sampai sini ya definisinya. Kemudian keterangan selanjutnya, wa idza kana al-harfu al-mutaghayyiru. Jika huruf yang berubah itu al-mutaghayyir yang berubah. Jika huruf yang berubah itu harfa illah adalah huruf illah, telah berlalu tentang huruf ini ya. Huruf illah ada 3, alif, wawu, ya. Alif, wawu, ya. 6. Yang belum hafal silakan dicatat. Jika huruf yang berubah itu merupakan huruf illah, yusamma i'lalan aidan. Yusamma disebut i'lal juga, ya. Aidan juga, ya. Jika yang berubah adalah huruf illah, maka disebut dengan i'lal juga. Ya, ini kaitannya dengan judul tadi. Al-ibdal wal i'lal. Ibdal dan i'lal. Jadi intinya ibdal itu mengganti sebuah huruf dengan huruf yang lain. Nah, kalau huruf yang diganti ini adalah huruf illah, maka disebut juga dengan i'lal. Ya. Disebut juga dengan i'lal. Baik. Berikutnya kaidah ke-6. Idza waqa'atil alifu ba'da dhammin tuqlabu wawan. Idza jika waqa'at terletak al-alif ba'da dhamm, alif setelah dhammah, tuqlabu dirubah. Maksudnya alifnya dirubah menjadi wawu. Nah, kesimpulannya, jika alif terletak setelah dhammah, maka alifnya dirubah menjadi wawu. Nah, ini kaitan dengan subbab ya, tadi qalbul alif wal ya wawan, merubah alif dan ya menjadi wawu. Kaidah ke-6 ini tentang merubah alif menjadi wawu. Bagaimana maksudnya? Kita lihat di bagan ya, tafsirul kitab An-Nahwul Wadhih ini. Halaman 3 ya. Halaman 3 silahkan dibuka. Al-qaidah, ini kaidah yang tadi. Idza waqa'atil alifu ba'da dhammin tuqlabu wawan. Jika alif terletak setelah dhammah, maka alifnya dirubah menjadi wawu. Nah, alif dal ini prosesnya ya. Alif setelah dhammah. Ya. Idza waqa'atil alif, jika alif terletak, ini alifnya ba'da dhamm setelah dhammah. Ini dhammahnya. Tuqlabu wawan, maka alifnya dirubah menjadi wawu. Ini ya tanda panah ke bawah. Alifnya dirubah menjadi wawu. Dhammahnya tetap. Ini bulat ini maksudnya huruf ya, huruf yang lain, bisa huruf ya apa saja ya. Baik, contoh al-misal syahada yang tadi ya, yang ada di alam silah tadi. Terus syuhida ini sebenarnya tidak bisa dibaca ya, ini hanya proses menjadi syuhida. Nah, yang ada di alam silah tadi syahada, syuhida ya, syahada saihun al-haram, syuhida al-haram. Makanya tadi kita minta untuk ditandai ya, karena ini yang dibahas. Syahada. Ini lihat alif di sini pada asalnya diawali atau didahului oleh fathah. Kemudian mau dirubah menjadi fi'il majhul, alifnya ya fathahnya dirubah jadi dhammah. Sehingga alif didahului oleh dhammah. Ada kaidah ini, jika alif terletak setelah dhammah maka dirubah jadi wawu. Alifnya dirubah jadi wawu. Ini ya, alifnya dirubah menjadi wawu sehingga syuhida. Baik.
Kita lihat di sini. Nah, jenis kata fi'il madhi ma'ruf wazan fa'ala mauzun, kata yang berada di atas wazan ini, ya wazan ini pola kata ya. Contoh katanya mauzunnya syahada yang tadi. Jadi ini namanya fi'il madhi ma'ruf. Ya. Fi'il yang apa? Menunjukkan perbuatan yang telah lalu dan pelakunya diketahui. Syahada artinya telah menyaksikan. Dirubah menjadi syuhida. Nah, syuhida ini namanya fi'il madhi majhul. Ya, kata yang menunjukkan perbuatan yang telah lalu tapi pelakunya tidak disebutkan ya, tidak disebutkan atau tidak diketahui. Wazannya fu'ila. Fa'ala berubah menjadi fu'ila. Syahada, syuhida. Ya, syuhida ini ikut wazan atau pola kata ini fu'ila. Syuhida artinya telah disaksikan. Ya. Syahada telah menyaksikan, syuhida telah disaksikan. Berubah ya. Syahada, syuhida. Nah, proses perubahan ini tadi ada kaidah tadi. Nah, alifnya didahului oleh dhammah. Kemudian dirubah alifnya menjadi wawu. Sesuai kaidah ini. Nah, inilah yang disebut dengan ibdal. Atau bisa juga kita namakan ini i'lal ya. Al-i'lal karena yang berubah adalah huruf illah. Ini alif menjadi wawu. Ini keduanya termasuk huruf illah. Baik. Di alam istilah yang bagian pertama ini contoh lainnya ada kalimat berikutnya ya. Hakama, hukima, samaha, sumiha. Nah, ini prosesnya sama dengan syahada syuhida tadi ya. Hakama di sini misalnya diganti hakama, di sini hukima, maka prosesnya sama ya. Samaha, sumiha. Nah, sama. Baik. Adapun yang ini berbeda ya nanti. Karena itu ini dipisah ya. Baik. Ini maksud dari kaidah ke-6 ya. Kaidah berikutnya yang ke-7, idza waqa'atil ya'u sakinatan ba'da dhammin tuqlabu wawan. Idza jika waqa'at terletak al-ya huruf ya sakinah yang disukun ba'da dhamm setelah dhammah tuqlabu wawan, maka huruf ya-nya dirubah menjadi wawu. Tuqlabu artinya dirubah. Wawan menjadi wawu. Ya sukun setelah dhammah dirubah menjadi wawu. Itu intinya ya. Nah, ini di tabel. Ini kaidah yang tadi idza waqa'atil ya sakinah ba'da dhamm tuqlabu wawan. Nah, ini prosesnya ya sukun setelah dhammah. Maka ya sukunnya berubah menjadi wawu. Dia kalau dibaca uwi yang tadinya uwi menjadi u ya, mad. Nah, dibaca panjang. Contoh aina'a ini yang tadi ya di alam istilah menjadi muiniun terus muniun. Baik. Aina'a ini artinya telah matang ya. Kita lihat di sini. Nah, ini fi'il madhi ma'ruf. Wazannya af'ala. Mauzun aina'a. Jadi aina'a ini salah satu contoh kata ya yang berada di atas wazan atau pola kata af'ala. Ada contoh kata yang lain. Aina'a tadi artinya telah matang ya, fi'il madhi ma'ruf. Fi'il madhi ma'ruf. Di alam istilah tadi bisa kita lihat ini aina as-samaru. Aina telah matang as-samaru buah itu. Kemudian muniun. Ini muniun itu isim fa'il ya. Kata yang menunjukkan pelaku. Wazannya muf'ilun. Pola katanya muf'ilun. Contohnya ini muniun, muf'ilun.
sama kan harokat-harokatnya. Muni'un artinya sesuatu yang matang. Ya, isim fa'il, sesuatu yang matang. Di alam istilah tadi, fasamaru muni'un, maka buah itu matang. Nih ya. Aina'a muni'un. Jadi apa kaidahnya? Ya sukun setelah dhammah dirubah menjadi wawu. Ini proses perubahan. Aina'a menjadi muni'un. Ya. Aina'a ni'un muni'un. Muf'ilun. Ya, aina'a kan tadi wazannya apa? Af'ala. Af'ala. Fafi'ilnya ya. Fafi'ilnya ya. Dan ini muni'un wazannya muf'ilun. Ini muni'un muf'ilun. Fafi'ilnya ya. Ini ya. Jadi bentuk aslinya ini muni'un muf'ilun. Ya. Af'ala. Fafi'ilnya apa? Ya. Dirubah ke muf'ilun, jadilah muni'un. Nah ini. Tapi orang Arab susah mengucapkannya, sehingga mereka mengucapkan muni'un. Dan para ulama merumuskan ini. Ya. Berarti kalau ya sukun setelah dhammah, ya-nya dirubah menjadi wawu. Jadilah muni'un. Muni'un. Ya. Baik. Nah, contoh-contoh lainnya di sini ya, aisara musirun. Af'ala muf'ilun. Sama musirun berarti aslinya muisirun. Ya. Aiqantu muqinun. Ini juga sebenarnya af'ala ya. Aiqana aslinya. Tapi ini apa pakai dhamir tu. Karena apa ingin menunjukkan ana ya. Af'al. Muqinun aslinya muqinun. Ya, kemudian ada perubahan tadi dengan kaidah tadi ya, sukun setelah dhammah dirubah menjadi wawu. Ya, muni'un menjadi muni'un. Baik. Itu penjelasan untuk kaidah yang ke-7 ini ya. Jadi selesai untuk subbab ini. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.